insiden pesawat ada lambang warna merahnya dan ada yang biru dan ada korban jiwa. Yang video itu mas, yang mas nganterin itu di bandara. Dadah, kami pulang dulu ya. Iya, Dengan benar adik yang saya. bilang begitu. Itu mas yang videonya. Saya beberapa terawangan saya yang aneh-aneh bikin saya tuh tidak bisa tidur, bikin saya tuh terganggu dan tidak nyaman. Kalau saya melihatnya waktu itu saya melihat laut nangis. Kalau saya lihat sih masih ada pesawat satu lagi. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu siang lalu masih memberi duka terdalam untuk kita semua. Proses pencarian puing pesawat serta para korban masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Lebih dari 50 orang penumpang yang ikut menjadi korban seperti memberi kado duka di awal tahun. Tapi benarkah peristiwa ini adalah ramalan Mbak Yu yang menjadi kenyataan? Benarkah saat meramalkan pesawat jatuh, Mbak Yu sampai tidak bisa tidur? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun baru, sejarah penerbangan Indonesia kembali menyisakan catatan kelam. Sabtu 9 Januari 2021, maskapai Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak di atas perairan Kepulauan Seribu di sekitar Pulau Lancang sekitar pukul 14:40. Bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pesawat melakukan penerbangan menuju ke Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Sontak awal tahun 2021 berubah menjadi duka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bapak, ibu, adik saya itu lagi hamil 5 bulan. Suaminya nunggu di Pontianak. Semua ada di pesawat itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kabar beritanya. Ya sekarang saya tinggal pasrah aja pada Allah. Serahkan semua pada Allah. Ayah saya Tony Ismail, ibu saya Rahmawati, adik saya Ratih Undania yang videonya viral. Yang video itu mas, yang mas nganterin itu di bandara. Dadah, kami pulang dulu ya. Iya, Dengan benar yang adik bilang saya. begitu. Itu mas yang videonya. Mas. Dadah Ana. Dadah Masya, dadah. Dadah Yumna. Dan ini sangat cepat mas, tidak pernah terpikir sama sekali. Dan saya sempat gak percaya. Nggak mungkin, ini salah, error saya bilang. Nggak benar. Tapi ternyata ya, qadarullah dan semua di atas izin Allah. Ya semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Semoga sekarang mereka semua lagi menunggu di surganya Allah. Adapun kronologi kejadian, saya tegaskan lagi seperti yang sudah disampaikan pada press conference tadi. SJY 182 ya, Suta Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure.
Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Di dalam pesawat SJ182 ini terdapat sesuai manifest ada 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang, terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, ditambah 12 orang kru. Pertama-tama tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang sedang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada 9 Januari lalu mengingatkan kembali soal ramalan Mbak Yu yang ditayangkan secara langsung oleh channel YouTube Ganjil Misteri pada 21 November 2020. Terawangan Mbak Yu akhirnya viral karena menjadi kenyataan. Saat itu, Mbak Yu meramalkan tahun 2021 akan ada pesawat jatuh ke dalam air dengan menunjuk sejumlah identitas, mulai ciri-ciri warna merah dan biru hingga waktu kejadian nyaris serupa dengan tragedi Sriwijaya Air saat ini. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut, tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya, amin. Tidak hanya Mbak Yu, wanita indigo Furi Harun sempat meramalkan akan ada pesawat yang jatuh saat ditemui tim Ganjil Misteri pada 15 Desember 2020. Furi Harun meramalkan pesawat jatuh, tapi berbeda dengan Mbak Yu, Furi tidak menyebutkan sejumlah ciri yang identik dengan Sriwijaya. Penglihatan Furi memang sangat jelas, meski ia berusaha tidak ingin menyampaikan kabar menakutkan itu. Ya, yang membahayakan ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ada beberapa kali vision kelihatan mungkin ada pesawat yang akan jatuh lagi ya. Tetapi pesawatnya skalanya kecil, ya saya kurang ngerti apakah itu heli gitu atau apa. Tapi ada pesawat jatuh gitu di Indonesia. Ramalan Mbak Yu terkait insiden pesawat Sriwijaya Air menjadi viral. Lantas, benarkah Mbak Yu dibuat tak bisa tidur hingga berhari-hari saat terawangan tersebut menghantui pikirannya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang baru lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta tentu saja mengagetkan semua pihak. Dalam ramalannya yang kini menjadi viral, Mbak Yu menyebut sejumlah ciri. Mbak Yu tak menyangka ramalannya menjadi kenyataan. Padahal ia begitu berhati-hati dan berdoa ramalannya itu tidaklah terjadi.
Assalamualaikum, saya Mbak Yu. Secara pribadi saya mengucapkan bela sungkawa buat para korban yang Sriwijaya, dan buat yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan bahwa Tuhan punya skenario tiap hidup manusia, dengan mati, bertemu dan berpisah. Tuhan punya skenario sendiri. Kita sebagai manusia hanya ikhlas dan banyak doa, juga memohon ampun. Soal kejadian pesawat ini sudah saya lihat beberapa waktu lalu sebelum November itu, dan di hari malam harinya pun sebelum preskon tanggal 21 November itu saya masih tidak mau menulis kejadian pesawat untuk jadi satu terawangan saya, karena masih pertimbangan saya takutnya orang trauma atau orang banyak pertanyaan atau orang ketakutan dengan ada terawangan itu. Tidak siap karena sebagian akan menimpa musibah, dan itu saya bilang belum siap. Tapi akhirnya karena memang sudah jalannya saya bicara, pas preskon saya bicara bahwa akan ada pesawat, mungkin dengan cara bahasa saya, mungkin akan ada pesawat, ada merahnya, ada birunya, tapi yang biru juga ada nanti, juga merah juga ada nanti, tapi yang ada warna biru sampai merah juga ada. Dan sekarang terjadi Sriwijaya. Mbak Yu mengaku menjadi orang yang bisa meramal sangat berat godaannya. Seperti saat meramal pesawat jatuh, Mbak Yu bahkan tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia merasa tidak nyaman melihat gambaran kecelakaan yang kadang datang secara persis. Sangat, saya beberapa terawangan saya yang aneh-aneh bikin saya tuh tidak bisa tidur, bikin saya tuh terganggu dan tidak nyaman. Saya tidak nyaman dengan apa yang saya lihat di saat itu merugikan orang lain ataupun ada orang berdampak yang tidak baik. Tidak nyaman bagi saya melihat terawangan, tapi saya menyampaikan dengan bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling enak, tapi tidak mengurangi kualitas saya atau tidak mengurangi cara saya berbicara, tapi bikin orang mendengarnya tidak terlalu ketakutan. Walaupun saya tidak bisa menyembuhkan mata saya, saya juga ketakutan dengan terawangan saya sendiri. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air seperti menjadi bukti ketepatan ramalan Mbak Yu. Tapi tentang waktu kejadian yang seolah tepat, sesungguhnya Mbak Yu merasa tidak selalu meramal dengan benar, sebab ia hanya ditunjukkan lewat mimpi atau bisikan atau hal lainnya. Saya bilang di antara November sampai bulan Juni akan ada kecelakaan pesawat. Kita hitung dari pertama saya bicara di bulan November, tanggal 21 November itu 2020. Sekarang menimpa Sriwijaya. Saya kembali lagi ikut berduka, ikut sedih. Saya pengen nangis dengan para korban yang sudah meninggal. Walaupun secara pribadi saya ingin ada keajaiban, ada penumpang yang selamat. Saya menerawang tidak dalam waktu dekat juga. Saya kadang menerawang lewat lafaz apa yang saya lihat, lewat gambaran apa yang saya lihat, dan itu pun saya bolak-balik. Saya pertimbangkan sematang mungkin, jangan sampai itu menyerakai ataupun bikin orang panik. Terawangan saya bisa berupa depan mata saya, bisa dengan mimpi, dengan hal yang saya dengar, dengan suasana semesta, dan banyak apa yang jadi saya bisa mengambil kesimpulan. Itu saya pilih-pilih semuanya, tidak gampang dan tidak asal bicara, karena ini menyangkut orang banyak, menyangkut orang menonton saya, mendengar pembicara saya. Lalu benarkah masih akan ada pesawat yang akan jatuh lagi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bagi Mbak Yu, meramal tentu tidak boleh asal. Ia melakukannya dengan penuh pertimbangan serta bisa dipertanggungjawabkan. Sebab jika salah meramal bisa menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.
selama ini Mbak Yu juga sangat hati-hati serta memilih-milih ramalan yang tidak akan membuat masyarakat takut. Saya menerawang tidak asal, saya menerawang juga ada yang saya bertanggungjawabkan. Saya menerawang juga saya pilih-pilih mana yang aman buat didengarkan dan dilihat. Jadi itu pun saya masih pilih-pilih, pilah-pilah agar tidak salah. Lalu apa yang dilihat Mbak Yu saat meramalkan pesawat jatuh? Benarkah ia melihat pesawat Sriwijaya saat menyebut ciri-ciri serta warnanya? Kalau saya melihatnya waktu itu saya melihat laut nangis. Saya lihat laut, ada pesawat ke situ, masuk ke situ. Cuman saya tidak melihat ledakan, tapi seakan itu meledak di dalam. Yang jelas saya melihat pesawat masuk ke air, tapi saya tidak bisa melihat meledak di udara. Tapi saya melihat kok ada ceceran masuk ke dalam. Tragedi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 dalam terawangan Mbak Yu bukan peristiwa terakhir di tahun 2021 ini. Ia melihat masih akan ada pesawat yang jatuh meski skala pemberitaannya tidak seheboh Sriwijaya Air. Semogalah tidak sampai terjadi. Kalau saya lihat sih masih ada pesawat satu lagi, tapi memang nggak sebesar dan makan korban sebanyak ini. Masih ada yang pesawat insiden juga masih ada, tapi tidak seheboh ini. Dan ini sungguh, aduh kasihan satu. Kalau satu melihat terawangan saya kadang-kadang tuh nyiksa diri saya sendiri seperti ini. Di saat yang kejadian menimpa banyak korban dan ada anak kecil, dan saya bayangkan posisi keluarga mereka mencari dan menanti seperti apa rasanya. Itu yang kadang-kadang saya lihat sebelum kejadian, saya harus melihat itu dan saya harus memahami, tapi saya tidak bisa bicara. Biasa kalau udah sumpek saya ngomong sama tim saya, ngomong sama saudara saya bahwa saya mengalami seperti ini dan saya sedang sumpek dan melihat suatu hal yang tidak nyaman. Ramalan Mbak Yu tentang pesawat jatuh memang kembali viral setelah Sabtu sore Sriwijaya Air hilang kontak. Meskipun diramal masih akan ada pesawat jatuh, semoga ini kejadian terakhir. Tim Ganjil Misteri juga ikut berbela-sungkawa kepada korban jatuhnya Sriwijaya Air. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.